Halo anak-anak Miss, selamat pagi. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPA. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita awali dengan ibadah singkat. Kita awali dengan bernyanyi bersama.
Bacaan pada pagi hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Dalam nats ini menceritakan tentang hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Apakah kamu masih ingat tentang keputusan apa yang diambil oleh Raja Salomo? Ya, dengarkanlah, Miss akan menceritakannya secara singkat. Apa yang dihadapi Raja Salomo bukanlah perkara gampang. Tidak ada saksi mata yang bisa dimintai pendapat berkait dengan pertikaian dua ibu yang sedang memperebutkan bayi. Hanya kedua perempuan itulah yang tahu siapakah sesungguhnya ibu dari bayi yang masih hidup itu. Perbedaan usia kedua bayi itu pun cuma terpaut 3 hari. Semua anak biasanya sungguh mirip ketika masih bayi. Keputusan yang diambil Salomo itu memang terkesan adil, meski terasa kejam. Bayangkanlah raja memberikan perintah untuk membagi bayi itu menjadi 2 bagian agar kedua ibu tersebut sama-sama mendapat bayi tersebut. Menarik disimak, keputusan raja itu mendapat 2 tanggapan berbeda dari ibu bayi tersebut. Ibu yang pertama menentang keputusan raja. Ia lebih rela tidak mendapatkan anak selama anak itu selamat. Sedangkan ibu lainnya mendukung keputusan raja. Ia pikir itu alangkah adil. Ia berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, peganglah. Atau dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 26. Nah, pada titik ini, taulah raja siapa ibu sejati dari bayi tersebut. Mengapa? Karena seorang ibu pasti sedih melihat kematian anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh Kamu muliakan nama-Mu Bapa, atas rahmat yang Kau berikanlah kami boleh ada hingga pada saat ini. Kami boleh menghirup napas hingga pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kebugaran fisik, itu semua karena berkat dari Engkau. Bapa yang baik, kami akan memulai kembali belajar dari kami dalam minggu ini. Tuntunlah kami Bapa, ajarilah kami Bapa, meskipun kami tidak bisa bertatap muka dalam belajar, namun kami percaya Bapa, ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami kepada kami murid-muridnya menjadi bekal bagi masa depan kami, menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, terlebihlah Engkau mengampuni kami atas dosa kesalahan yang kami perbuat di dalam hidup kami. Hanya di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk tema 7 dengan judul tema kepemimpinan. Kita awali dengan subtema 1, pemimpin di sekitarku. Amatilah gambar berikut ini. Perhatikanlah, menurutmu kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Ya, kita melihat sepertinya kegiatan ini sedang melakukan rapat atau musyawarah. Yang kedua, apakah kamu pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? Ya, mungkin kamu ada yang sudah pernah menyaksikan, ada yang belum pernah. Nah, bagi kamu yang sudah pernah memperhatikan, biasanya rapat RT itu dipimpin oleh kepala RT dan akan dihadiri oleh beberapa warga yang diwakilkan setiap rumah tangganya oleh seorang ibu atau seorang kepala rumah tangga ataupun seorang ayah. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Ya, seorang pemimpin itu harus bisa memiliki jiwa kepemimpinan, jiwa yang profesional, yaitu ketika memutuskan suatu hal yang harus dimusyawarahkan, dia tidak bisa memaksakan kehendaknya sendiri, akan tetapi harus menerima pendapat dari orang lain atau masyarakat rapat dan mengambil suara terbanyak untuk mengambil keputusan.
Selanjutnya, menurutmu kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Iya, seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang besar, bijaksana, dan bersifat adil pastinya. Selanjutnya, apakah kamu ingin menjadi pemimpin? Miss harap semua anak-anak Miss pasti bermimpi ingin menjadi pemimpin. Pemimpin bukan berarti harus menjadi kepala RT. Nah, pemimpin itu harus dimulai dari hal kecil, misalnya di kelas. Siapa yang ingin menjadi ketua kelas? Seperti itu, ketika kamu memiliki keinginan ingin menjadi ketua kelas, berarti ada jiwa kepemimpinan di dalam diri kamu. Nah, sebelum kamu memimpin orang atau banyak orang, ada baiknya terlebih kamu mampu memimpin diri kamu sendiri. Contohnya bagaimana, Miss? Ya, dimulai dari hal kecil. Misalnya, bangun pagi tepat waktu, disiplin waktu, mengerjakan pekerjaan rumah dengan disiplin waktu, tidak bertele-tele atau bermalas-malasan, atau tidak menunda-menunda pekerjaan, mengerjakan PR atau tugas sekolah dengan tepat waktu, mengirimkan tugas dengan tepat waktu, tidak sampai berlarut-larut berhari-hari. Nah, ketika kamu mampu melakukan hal kecil seperti itu artinya kamu memiliki jiwa kepemimpinan karena kamu telah mampu memimpin diri kamu sendiri terlebih dahulu. Nah, anak-anak, coba perhatikan teks ini, Miss akan bacakan untuk kalian. Ibu RT sang pemersatu. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya pemukiman lain, warga Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah penganyom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, Ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga. Senam sehat bersama misalnya bukan sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tapi juga bertujuan mempererat hubungan antar warga. Setelah senam, warga berkumpul di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Ibu Erika juga mengajak warga mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Untuk memotivasi warga, Ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu ketika melaporkan rencananya. Di hadapan seluruh warga, ia menyampaikan ajakannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Wargaku tercinta, kita telah berbangga kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita miliki hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, namun kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk itu,
Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga, para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran nama sebagai orang hebat, tapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Ternyata kerelawan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan, membuat kartu sehat, mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak makanan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak. Warga kampung sehat Melati sampai beruntung memiliki sosok Ibu Erika sebagai ketua RT. Kampung sehat Melati tidak sekedar rindang, bersih dan sehat. Dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya, kehidupan warga berjalan rukun, tentram dan produktif. Tugas 1. Kamu telah mendengarkan cerita tentang Ibu RT Sampemersatu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut ini. Yang pertama, siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan? Yang kedua, siapa pendengar pidato? Yang ketiga, bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu? Tugas 2. Sesuai dengan lingkungan tempat tinggal kamu, tuliskanlah siapa ketua RT atau RW atau kepala desa di lingkungan tempat tinggal kamu. Selanjutnya, kegiatan apa saja yang dipimpin oleh ketua RT atau RW atau kepala desa di lingkungan kamu. Nah, kamu buatlah juga dalam bentuk skema seperti ini, kamu buat dalam buku catatan kamu. Tugas 3, setelah kamu mendengarkan tadi bacaan tentang Ibu RT Sampemersatu, cobalah lengkapi bagan berikut ini. Nah, kamu salinlain dalam buku catatan IPA kamu. Nah, konsep pidatonya apa yang menjadi tema, siapa yang menjadi pembicara, siapa yang menjadi pendengar, di manakah tempat itu. Lalu urutan isi pidatonya apa saja atau kerangkanya maksudnya di sini ya. Tuliskanlah berapa kerangka, tidak harus 5, kamu boleh buat lebih dari 5 kerangka pidatonya. Anak-anak, pada tema sebelumnya kita telah belajar mengenai masa pubertas. Nah, coba kamu amati gambar berikut ini. Tugas 4, apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Tuliskanlah jawaban kamu dalam buku catatan IPA kamu. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatan kamu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya, wajah mudah jerawatan dan tubuh berbau kurang sedap. Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Apabila keringatmu berlebihan, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaian kamu. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar,
dan diolah dengan cara yang sehat, misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Yang ketiga, hati-hatilah dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-berduaan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini, akses untuk bacaan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai umurmu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. Yang kelima, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Oke anak-anak Miss, dikerjakan semua tugas-tugasnya mulai dari tugas 1 sampai tugas 4. Kerjakan dengan baik, buat dalam buku catatan kamu. Oke anak-anak, semangat terus ya belajar.